Shalom, damai di hati, salam sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Marilah kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tuntunlah kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kehidupan kami terus memiliki kepastian hidup bersama-Mu, dan kami dapat menguasai diri untuk melakukan kehendak-Mu. Bersabdalah bagi kami dalam nama Yesus Kristus firman kehidupan. Amin. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan sebagai warga Gemim pada tanggal 12 sampai 18 Februari, yaitu terdapat dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 37 sampai ayat 42 dengan judul Hal Menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita saat ini, jangan menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Bacaan kita saat ini merupakan bagian dari pengajaran Yesus atau khotbah Yesus di bukit, sebagaimana disajikan oleh Lukas, jauh lebih pendek daripada yang disajikan oleh Matius. Sebab Lukas tidak menambah wejangan Yesus yang lain seperti yang dibuat oleh Matius, malahan menghilangkan bagian-bagian yang cirinya terlalu Yahudi. Khusus bagian bacaan kita menyoroti tentang hal menghakimi. Tetapi kata jangan menghakimi di sini bukan maksud untuk melarang proses pengadilan di pengadilan resmi seperti yang sudah diatur dalam hukum suatu negara secara resmi, melainkan yang dimaksud adalah menghakimi secara sembarangan, menuduh tanpa bukti, menghina, mencela, disertai kata-kata kasar, serta cenderung membenarkan diri sendiri. Nah, Yesus mengecam kebiasaan orang yang suka mencela dan menyalahkan orang lain secara sembarangan. Tetapi penghakiman yang seadil-adilnya dengan dasar alasan disertai bukti yang tepat dilakukan oleh orang yang tepat, maka itu bukanlah hal yang salah. Dalam bacaan kita saat ini, Yesus menegaskan dalam ayat 37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Hal ini menjelaskan hubungan timbal balik atau sebab akibat. Bahwa apa yang tidak kita kehendaki, tidak kita inginkan, orang lain lakukan kepada kita, apalagi hal yang buruk atau hal yang tidak baik. Karena sudah pasti siapapun kita, tidak ada yang menginginkan diperlakukan dengan tidak baik. Orang menghakimi kita, menghina kita,
apalagi menghukum kita. Maka terlebih dahulu jangan kita lakukan hal itu kepada orang lain. Lain halnya bila kita melakukan sesuatu hal yang positif atau melakukan kebaikan, itu harus. Dan suatu saat kita akan menerima hal yang sama, yaitu kebaikan dari orang lain. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Jika kita mau mengampuni dan tahu memberi atau melakukan kebaikan, di ayat 38 Yesus menjelaskan, suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Kiasan ini diambil dari kebiasaan penjual gandum di timur yang mengisi keranjang langganannya sepenuh mungkin hingga tumpah karena banyaknya gandum yang diisi. Saudaraku, Allah sering memakai orang lain sebagai alatnya untuk membalaskan apa yang baik atau yang tidak baik yang kita sendiri lakukan kepada orang lain. Jika kita memberi dengan cara yang benar, dengan kerelaan, dengan ikhlas kepada orang lain di saat mereka membutuhkan, maka Allah akan menggerakkan hati orang lain untuk memberikan kepada kita di saat kita memerlukan. Bahkan Allah memberi dengan berkelimpahan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi penilaian dan perlakuan kita terhadap orang lain, seperti itu juga penilaian dan perlakuan Allah terhadap kita. Lukas pasal 6 ini membahas pelajaran-pelajaran yang berisi prinsip praktis yang disampaikan Yesus kepada murid-murid dan orang banyak yang mengikuti Yesus. Yesus Kristus sering menggunakan perumpamaan dalam mengajar. Seperti ayat 39, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, bahwa orang yang suka menghakimi itu ibarat orang buta menuntun orang buta, maka sudah pasti keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Artinya bahwa ketika kita menghakimi orang lain, sesungguhnya kita tidaklah lebih benar dari orang lain. Dengan kata lain, kebenaran manusia itu seperti kebenaran orang buta di mata Tuhan. Dengan kiasan ini Yesus mau mengkritik kebiasaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang suka mencari dan mencela kesalahan orang lain, sementara mereka mengabaikan kesalahan diri mereka sendiri. Yesus mengajak kita untuk bercermin diri atau melihat diri sebelum mengarahkan pandangan kita kepada orang lain. Harus diakui bahwa terkadang kita cenderung melihat kekurangan dan kelemahan orang lain dan tidak mau melihat diri terlebih dahulu. Mudah sekali menilai atau menghakimi sesama. Ayat yang ke-40, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Artinya sebagai seorang murid Kristus kita tidaklah sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Kristus. Tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Artinya seorang murid yang mau terus belajar dari Yesus, memperlengkapi diri dengan belajar firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dan petunjuk yang benar, sambil terus berbenah diri, merendahkan diri, mengoreksi diri sendiri, sehingga semakin hari semakin bertumbuh dewasa dalam iman, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Maka mereka diberi tanggung jawab seperti guru yang dapat membimbing, mengajar, menolong, dan memimpin orang lain berjalan dalam kebenaran Kristus. Selanjutnya ayat 41 sampai ayat 42, Yesus kembali menasihati orang yang suka menghakimi. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Balok kita tahu bersama adalah batang kayu berbentuk persegi panjang digunakan sebagai penyangga. Sedangkan selumbar
adalah sebuah benda kecil yang berupa serpihan kayu atau serbuk kayu. Jelas bahwa balok dan selumbar adalah dua benda yang berbeda bentuk. Balok lebih besar daripada selumbar. Kedua kata ini dipakai untuk menunjukkan perbedaan yang mencolok tentang besar kecilnya kesalahan yang dibuat seseorang dalam konteks cerita ini. Yesus mengecam sifat manusia yang sangat mudah melihat dosa orang lain, sekalipun dosa orang itu sekecil selumbar atau sekecil kotoran pada mata. Sebaliknya manusia sangat sulit untuk mengenali dosanya sendiri walaupun dosa itu sebesar balok. Ini adalah situasi yang real, suatu pengalaman dari hidup sehari-hari. Dan dengan keras Yesus mengecam orang seperti ini. Disebutkan Yesus orang yang munafik. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudaraku, nasihat Yesus kepada murid-murid ini sangat relevan untuk kita saat ini. Mengajak kita untuk memperbaiki kualitas diri agar terhindar dari mentalitas seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang suka melihat selumbar di mata orang lain namun tak bercermin diri. Suka menghakimi orang lain tapi tidak menilai diri sendiri. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, menghakimi dan dihakimi. Ini adalah bagian dari realitas kehidupan yang pernah kita alami, kita rasakan dan mungkin kita praktekkan. Menghakimi orang lain dan kita tidak dapat menyangkali hal itu. Tak dapat dipungkiri bahwa begitu mudahnya kita menilai seseorang hanya dengan melihat kekurangannya, keburukannya, bukan dari kebaikannya. Menilai seseorang berdasarkan sudut pandang, kacamata kita sendiri belum tentu benar adanya. Menuduh tanpa disertai bukti yang benar, baik itu secara langsung lewat perkataan maupun juga lewat media sosial. Pencemaran nama baik, menyebarkan isu-isu negatif, menyebar berita hoaks, menghujat, mencela dan menjatuhkan orang lain, semua itu adalah bagian dari menghakimi. Begitu gampangnya orang saling menghakimi serta cenderung merasa diri paling benar, tidak pernah salah. Ada orang yang suka sekali menilai orang lain tapi tidak mau mengoreksi diri sendiri. Suka sekali menasihati tapi tidak mau menerima nasihat orang lain. Suka sekali mengkritik orang tapi tidak mau kalau ia dikoreksi, dikritik oleh orang lain. Nah, ini yang berbahaya. Kalau sondak pernah merasa bersalah, menganggap bahwa semua yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, semua dianggap benar. Menganggap diri paling benar, paling jago, paling hebat. Orang seperti ini, sekalipun berbuat salah, tetap merasa diri benar. Sehingga apapun alasannya, dia memaksakan orang lain mengikuti kehendaknya. Dan manakala ada yang berbeda dengan keinginannya, atau tidak lagi sejalan mengikuti kemauannya, teman bisa jadi lawan atau musuh terbesar, serta dapat memicu adanya sikap menghakimi, memusuhi, bahkan main hakim sendiri, dan lebih parah lagi, saling membinasakan. Bahkan tak jarang juga ditemui, entah itu dalam kehidupan keluarga, dalam lingkup berjemaat, bermasyarakat, ada sikap mementingkan dan membenarkan diri sendiri, sikap egois ingin menang sendiri, suka mencari kesalahan kekurangan orang lain, sehingga kesalahan yang kecil yang dilakukan seseorang dapat menghapus kebaikan yang besar yang pernah dia lakukan. Membesar-besarkan masalah, menjadikan masalah apa yang sebenarnya bukanlah masalah. Artinya
hal yang tidak penting untuk dipermasalahkan, untuk diperdebatkan, tetapi itu dijadikan sebuah masalah. Ketika ada orang yang jatuh dalam dosa begitu cepat, kita langsung bereaksi. Ribut, mempercakapkan, memperbincangkan. Seolah-olah kita ini orang yang suci, paling benar, dan tidak pernah melakukan kesalahan. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, Yesus mengajarkan kepada kita adalah lebih baik kita saling mengasihi daripada saling menghakimi. Janganlah menghakimi supaya kita tidak dihakimi, tetapi milikilah sikap saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Kita harus menyadari bahwa tidak ada satupun di antara kita manusia yang sempurna. Bahkan seorang pelayan hamba Tuhan pun tidaklah luput dari kesalahan dan kekurangan. Jika ada saudara kita yang lemah dan jatuh dalam kesalahan, kekeliruan, itulah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih, menolong dia, menguatkan dia supaya tidak semakin terpuruk dan tidak semakin jatuh, melainkan kita mendoakan dia supaya hidupnya dipulihkan, diubahkan, membantu dia, menasehati, menuntun, membimbing dia supaya dia berubah, menuntun dia supaya dia datang kepada Tuhan, menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Jangan sebaliknya, kita menjadi hakim atas hidupnya. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Kita tidak berhak untuk saling menghakimi, terkecuali hakim yang memutuskan lewat pengadilan secara resmi dengan berbagai pertimbangan dan bukti yang jelas, bukti yang kuat sebagai konsekuensi atas perbuatan kejahatan yang dilakukan seseorang. Tetapi harus kita ingat bahwa Tuhan satu-satunya hakim yang adil, dan pada waktunya kita semua akan menghadap tahta pengadilan Allah. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap orang memiliki nilai kebenarannya, tetapi jangan merasa diri kita lebih benar, lebih hebat dari orang lain. Karena pemikiran seperti ini akan membawa kita terjebak pada sikap merendahkan orang lain, meremehkan, menghina, dan menghakimi orang lain. Milikilah kerendahan hati, selalu mengoreksi diri, introspeksi diri adalah cara terbaik agar kita tidak mudah menilai dan menghakimi orang lain. Kalaupun harus menilai orang lain, jauh lebih elok jika kita menilai kebaikannya, hal yang positif dari orang lain. Kalau kita benar memahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, bahwa pada hakikatnya manusia tidaklah sempurna, dan bahwa kita berbeda satu dengan yang lain. Masing-masing memiliki sikap, sifat, karakter, cara pandang tersendiri, pola pikir, keyakinan yang berbeda dengan orang lain. Maka pemahaman seperti itu dapat menjauhkan kita dari sikap menilai, menunjuk satu jari pada orang lain, dan 4 jari kita menunjuk pada diri kita sendiri. Itulah sikap saling menghakimi yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik. Marilah kita senantiasa mengedepankan kebersamaan sebagai satu persekutuan tubuh Kristus. Kita hidup dalam kebenaran Kristus, dan sebagai gereja kita terpanggil untuk menjadi alat damai sejahtera. Sedapat-dapatnya kita berupaya untuk tidak menilai dan menghakimi orang lain menurut pandangan kita, penilaian kita yang belum tentu itu benar bagi orang lain. Kita menghindari diri dari konflik, perselisihan, pertikaian, sekalipun di tengah-tengah perbedaan. Alangkah indahnya kita tetap menjaga hidup yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Cinta damai dalam keharmonisan dan kerukunan dimanapun kita berkarya, berkiprah, bekerja dan melayani, serta melakukan apa yang berguna untuk saling membangun, saling mengasihi, bukan saling menghakimi. Karena torang semua basudara, kita semua sama di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini benar-benar kami hayati, maknai, dan kami lakukan
dalam perjalanan kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya, supaya kami semakin hidup dalam ketaatan dan kesetiaan melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kebaikan, yang saling mengasihi dengan penuh kerendahan hati, dengan tidak menghakimi dan menilai orang lain menurut kacamata dan menurut penilaian diri kami, tetapi kami akan selalu mengarahkan kehidupan kami berdasarkan kepada kehendak Kristus Yesus bagi kami. Sehingga ketika pun kami melakukan penilaian, kami melakukan dengan seadil-adilnya, dengan alasan dan bukti yang kuat, yang tepat, dan tentu semua itu bertujuan untuk kami saling membangun di dalam iman. Kami saling menasehati supaya kami sama-sama semakin hidup di dalam kebaikan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati kehidupan kami semua, dan pakai kami untuk terus menjadi alat kesaksian-Mu, memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu ini akan terus diberitakan dan semakin tersebar luaskan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus firman kehidupan. Haleluya. Amin.